Film ini remake semkuah dari filmnya sendiri yang dirilis tahun 2022 dengan judul yang sama A Place Called Silence. Mengisahkan penulis sutradara yang menangani kisah mengerikan dan berliku-liku tentang perundungan dan pembunuhan di sekolah. Berlatar di kota Doma fiktif, film ini direkam di Penang. Film ini mengikuti seorang ibu tunggal dan cleaning service, Lihan, diperankan Janine Chang, yang bekerja di sekolah menengah Jinghua, tempat putrinya yang remaja Chen Yutong alias Tong, diperankan Wang Shengdi, belajar di sana. Tong adalah seorang siswi bisu yang terus-menerus dirundung oleh teman-teman sekelasnya. Pada satu titik, mereka bahkan menempelkannya ke dinding. Kemudian, suatu malam, ketiga siswi yang bertanggung jawab atas perundungan Tong tewas setelah seorang pembunuh misterius berpakaian jas hujan hitam menebas mereka dengan kapak. Dari sana, penyelidikan dimulai dengan Brother Dai, diperankan Francis Ng, yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Siapa pembunuhnya? Mungkinkah Tong atau ibunya? Film ini juga memperkenalkan karakter lain yang mungkin terlibat atau tidak dalam pembunuhan tersebut. Salah satunya adalah Lin Zaifu, diperankan Wang Chuanjun, seorang pekerja sosial dari Build Together Charity yang juga seorang tukang di sekolah tersebut. Kuah juga memberikan beberapa karakter latar belakang termasuk masa lalu Lihan dengan suaminya yang kasar dan ayah tirinya, diperankan Xing Jiadong, kepada Tong. Hal ini mengarah ke serangkaian momen penuh kilas balik yang mungkin mengacaukan cerita menarik yang seharusnya menarik minat kita untuk melihat kemana cerita itu akan membawa kita. Di tangan sutradara yang kurang berbakat, sebuah film sangat bergantung pada kilas balik yang biasanya berarti film itu akan menjelaskan banyak hal atau dalam skenario terburuk, menyuapi penonton. Untungnya, hal ini tidak terjadi di A Place Called Silence karena kuah memasukkan banyak kilas balik untuk hasil yang sebagian besar efisien. Alur ceritanya yang rumit terkadang bisa berbelit-belit dan tema utama tentang perundungan di sekolah cenderung mengarah pada momen-momen yang membuat emosi menjadi tidak terkendali hingga menjadi sandiwara. Namun, kuah patut dipuji karena tidak terlalu sering melakukannya secara berlebihan sambil berhasil mempertahankan momentum dengan kecepatan yang meyakinkan. Pengarahan sulapnya yang cerdik membuat penonton terpaku tanpa bermaksud bercanda di layar. Ia tidak menghindar dari kekerasan dan kebrutalan yang nyata dalam hal perundungan di sekolah dan kekerasan dalam rumah tangga, yang terakhir terlihat jelas dalam penderitaan Lihan akibat sifat sadis suaminya. Film ini juga sebagian merupakan film slasher dengan pengenalan pembunuh berkapak yang mengenakan jas hujan, yang membantu membumbui film campuran ini selain dari campuran menarik antara cerita detektif dan isu-isu terkini tentang masalah-masalah yang disebutkan di atas. Kuah menampilkan yang terbaik dari para pemerannya, terutama peran Janine Chang dan Wang Shengdi yang masing-masing berperan sebagai ibu dan anak yang suportif. Wang Chuanjun memberikan dukungan yang solid sebagai Lin Zaifu, sementara Francis Ng muncul sebagai polisi yang tidak basa-basi dan terkadang mudah marah. Fakta bahwa ia memberikan sedikit cerita latar tentang mengapa ia cenderung berperilaku seperti itu saat bekerja sebagai polisi terasa lebih asing daripada keharusan bagi keseluruhan alur cerita. Sutradara mencoba untuk meringankan suasana dengan sedikit komedi, terutama dengan kemunculan seorang induk semang yang usil. Rasanya canggung dan tidak pada tempatnya untuk sebuah film yang membahas masalah yang suram. Ada adegan di tengah kredit yang mengungkap perubahan yang melibatkan salah satu karakter yang terasa agak dibuat-buat. A Place of Silence mungkin tidak memiliki narasi yang licik dan kecemerlangan teknis seperti Shape Without a Shepherd tahun 2019, yang merupakan pembuatan ulang Drishyam tahun 2015, tetapi penonton bisa menikmati keseluruhan usahanya dalam membuat film thriller yang menghibur. Meski demikian, tema utama film ini, yakni perundungan di sekolah, diceritakan dengan intensitas yang sangat emosional. Beberapa adegan yang menampilkan kekerasan terhadap Tong mungkin bisa membuat penonton merasa gelisah, karena kekejaman yang diperlihatkan terasa begitu nyata.
Meskipun tema ini berat dan sulit, Kua berhasil menyeimbangkan narasi sehingga tidak terjebak dalam melodrama yang berlebihan. Selain itu, Kua tidak ragu-ragu dalam menampilkan kekerasan yang terjadi di rumah tangga Lihan. Adegan yang menunjukkan bagaimana Lihan menderita di tangan suaminya yang sadis memberikan dimensi yang lebih dalam pada karakter Lihan dan menjelaskan sebagian besar dari tindakan serta sikapnya dalam menghadapi hidup. Film ini berhasil memotret dua bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik di sekolah dan di rumah, dengan cara yang kuat dan efektif. Yang menarik dari A Place Called Silence adalah elemen genre slasher yang diselipkan di dalamnya. Kemunculan sosok pembunuh misterius yang mengenakan jas hujan hitam dan bersenjatakan kapak membawa film ini ke arah yang berbeda, memberikan sensasi menegangkan dan membangkitkan unsur thriller.